Pembukaan. Selamat datang dalam video petunjuk penggunaan program aplikasi Sistem Informasi Logistik KPU atau SILOG KPU. SILOG KPU merupakan program aplikasi yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan kecepatan di setiap proses yang akan dilakukan oleh logistik KPU. Proses-proses logistik yang tercakup dalam SILOG KPU adalah proses perencanaan, proses pengadaan, dan proses pengawasan serta pendistribusian. Start. Sebelum memulai menjalankan program aplikasi SILOG KPU, pastikan komputer yang Anda gunakan sudah terhubung dengan jaringan internet. Koneksi internet standar yang digunakan oleh KPU adalah Telkomnet Instan. Setelah komputer Anda terhubung dalam jaringan internet, untuk memulai, buka salah satu browser di komputer Anda. Program browser tersebut antara lain Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, atau program browser lainnya. Dalam video ini, browser yang digunakan untuk membuka SILOG KPU adalah Mozilla Firefox. Ketikkan silog.kpu.go.id pada kolom alamat situs di browser Anda. Tekan Enter. Bila Anda berhasil, maka akan muncul tampilan depan program aplikasi SILOG KPU. Login ke sistem. Dalam tutorial fitur yang akan dijelaskan adalah fitur aplikasi untuk pengguna tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan KPU pusat. Mari kita mulai melihat fitur untuk pengguna tingkat kabupaten atau kota. Login pengguna kabupaten atau kota yang dipakai dalam tutorial ini adalah Badung. Masukkan username dan password Anda, lalu tekan Enter atau klik Login. Halaman utama. Ketika Anda berhasil masuk, akan muncul menu di sebelah kiri. Kemudian, tulisan Selamat Datang. Diikuti nama Anda yang tertulis di form registrasi. Untuk user operator kabupaten kota, secara umum berikut penjelasan tentang berbagai menu yang ada di sebelah kiri. 1. Halaman depan. Untuk kembali ke halaman depan atau halaman utama. 2. Peta monitoring. Untuk melihat informasi secara umum berdasarkan peta lokasi di Indonesia. 3. Logistik dalam angka. Untuk melihat secara umum data-data informasi logistik. 4. Tahapan pemilu. Untuk melihat daftar kebutuhan logistik berdasarkan tahapan pemilu. 5. Data wilayah. Untuk melihat data kecamatan dan kelurahan. 6. Input data TPS. Untuk mengisi data TPS dan jumlah pemilih tiap TPS. 7. Input data HPS barang. Untuk mengisi harga perkiraan sendiri atau HPS dari barang-barang kebutuhan pemilu. HPS barang tidak mempengaruhi anggaran logistik, hanya sekedar informasi. 8. Input data HPS jasa. Untuk mengisi harga perkiraan sendiri atau HPS dari ongkos atau jasa yang dibutuhkan pada pemilu. HPS jasa tidak mempengaruhi anggaran logistik, hanya sekedar informasi. 9. Input data harga satuan barang. Untuk mengisi harga satuan dari barang-barang kebutuhan pemilu. Harga satuan barang akan mempengaruhi anggaran logistik. 10. Input data harga satuan jasa. Untuk mengisi harga satuan dari ongkos atau jasa yang dibutuhkan pada pemilu. Harga satuan jasa akan mempengaruhi anggaran logistik. 11. Input data biaya distribusi. Untuk mengisi harga satuan biaya distribusi dari kabupaten kota ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, dan dari desa ke TPS. 12. Input data barang inventaris. Untuk mencatat jumlah dan kondisi barang inventaris di kabupaten kota,
seperti kendaraan, kotak dan bilik suara, dan peralatan komputer hasil dari pemilu sebelumnya. 13. Input data pengadaan barang. Untuk mengisi pengadaan barang yang ditunjuk ke rekanan tertentu. Setelah memilih rekanan, kita harus memilih barang-barang apa saja dan berapa jumlah dari masing-masing barang yang akan diadakan oleh rekanan tersebut. 14. Input data penerimaan barang. Untuk melihat daftar barang yang diadakan untuk kebutuhan pemilu di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Menu ini juga bertujuan untuk memonitoring jumlah dan kondisi barang yang sudah sampai di kabupaten atau kota. 15. Input berita acara serah terima. Untuk mengisi berita acara serah terima barang di kabupaten kota, kecamatan, desa, hingga TPS. 16. Alokasi logistik. Untuk melihat alokasi logistik per kecamatan, per desa, dan per TPS. 17. Alokasi surat suara. Untuk melihat alokasi surat suara per kecamatan. 18. Rencana kebutuhan logistik. Untuk melihat daftar kebutuhan logistik kabupaten atau kota. 19. Rencana anggaran. Untuk melihat daftar barang atau jasa yang diadakan sendiri oleh kabupaten atau kota, beserta besar anggarannya. 20. Rekap biaya distribusi. Untuk melihat rekapitulasi biaya distribusi di kabupaten atau kota. 21. Rekap pemilih dan badan penyelenggara. Untuk melihat rekapitulasi jumlah badan penyelenggara dan jumlah pemilih di kabupaten atau kota. 22. Monitoring pengadaan barang. Untuk melihat status pengadaan setiap barang di kabupaten atau kota. Dalam persentase. 23. Monitoring distribusi logistik. Untuk melihat status distribusi logistik ke kecamatan, desa, hingga TPS. Dalam persentase. 24. Keluar. Untuk keluar dari aplikasi. Fungsi. Sekarang kita akan melihat tentang berbagai fungsi yang diberikan oleh aplikasi Silog KPU. Karena 4 fungsi pertama yaitu halaman depan, peta monitoring, logistik dalam angka, tahapan pemilu, hanya sebatas fitur untuk melihat secara umum, maka kita akan membahasnya nanti. Sekarang kita akan membahas fungsi fitur yang berhubungan dengan tugas operator Silog KPU secara langsung. Fungsi yang pertama adalah verifikasi data kecamatan dan kelurahan. Fungsi ini hanya terdapat di aplikasi Silog KPU untuk operator daerah kabupaten kota. Untuk melakukannya, masuk ke menu data wilayah dengan mengklik data wilayah yang berada di deretan menu sebelah kiri. Maka akan muncul bagan kecamatan dan kelurahan yang berada di daerah Anda. Untuk melihat atau menyembunyikan daftar kelurahan yang terdapat di dalam suatu kecamatan, Anda bisa mengklik kotak plus atau minus di samping nama